Oke, kita lanjutkan untuk yang metode Northwest Corner ini. Kita ambil dulu dari data yang ada di gambar, yang dimana nih kita lihat dulu ini untuk perbandingan antara demand dan juga supply, untuk yang tabel demand dan juga tabel supply, yang dimana kalau kita lihat itu tentu tabel untuk yang di kalau untuk yang di sini tabel demand untuk yang pertama ini untuk tabel yang pertama ini tabel demand lebih kecil ketimbang yang tabel supply. Nah, maka dari itu 15-nya kita taruh di sini. Untuk itu 15 kita taruh di sini. Lalu yang bagian-bagian bawahnya ini ini kita kosongkan saja. Oke. Oke. Kita taruh di situ. Lalu untuk yang sisa antara 15 dan 20 ini kan ada sisa nih, ada sisa 5 nih. Nah, 5-nya kita supply. Nah, kita taruh di tabel yang ini, yang di P1 gudang 4 ini, atau ini yang di kalau di tabelnya untuk yang 4 ini. 5-nya kita taruh di sini, lalu kita lanjut ke yang bawah. Ini sama, jadinya kita langsung saja taruh di sini, dan yang di sini kita kosongkan saja, baik itu yang ke bawah ataupun ke yang samping. Lalu lanjut ke bawah, yang 25 ini karena jumlahnya untuk yang di demand dan juga supply-nya sama, kita langsung aja kita taruh di sini. Yang bagian sini dan juga sini kita kosongkan. Lalu untuk yang tabel untuk yang P4 langsung saja kita taruh aja sisaannya ya, 15, dikarenakan di sini sudah ada 5. Lalu setelahnya lalu kita jumlahkan semuanya dari 15 kali 4, lalu 30 kali ditambah 30 kali 3, 25 dikali 5, lalu 5 ditambah 5 kali 4, lalu yang terakhir ditambah 15 dikali 6. Itu hasilnya 445. Lalu setelah kita menghitung dengan solusi awal dengan menggunakan metode NWC dan juga Vogel, selanjutnya kita optimalkan biayanya untuk yang metode NWC saja, dikarenakan NWC ini biaya totalnya lebih tinggi ketimbang ya Vogel gitu. Maka dari itu akan kita minimalisir lagi untuk biaya totalnya. Minimalisir lagi untuk. Jadi untuk meminimalkan total biayanya itu kita menggunakan metode MODI. Yang dimana kita tentukan dulu untuk base-nya. Yang mana base-nya itu ada 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2,4, 24, lalu 3,3, 3,4, lalu 4,4. Lalu setelahnya kita hitung untuk nilai potensial untuk UI dan juga VJ-nya. Yang dimana cara menghitungnya itu UI ditambah VJ sama dengan CI, sama dengan CIJ-nya. Kita ubah. Oh ya, untuk dalam metode MODI ini saya ubah untuk yang angka di tabel P1 G4
yang awalnya 4 menjadi 5. Bilang 4, awal 4 menjadi 5 untuk agar bisa ketemu hasilnya. Yang pertama itu dari satu, untuk yang 1,1 itu em, yang dimana itu diubah untuk V1 V1-nya itu menjadi 4, lalu untuk yang 1,4 atau pabrik 1 gudang 4 itu jadi 5, diubah jadi 5. Jadi jatuhnya untuk yang P1 G1 itu kurang lebih sama saja. Lalu untuk yang gudang 2 pabrik 2 gudang 4 itu untuk V2-nya itu menjadi 0, lalu untuk yang pabrik 2 gudang 2 itu V2-nya menjadi 3, lalu untuk yang pabrik 3 gudang 4 itu V3. Ya, V3-nya itu menjadi 1, lalu untuk yang gudang 3 pabrik 3 gudang 3 itu V3-nya jadi 4. Lalu untuk yang terakhir itu pabrik 4 gudang 4 itu untuk U4-nya itu jadi 1. Oke. Oke. Yang dimana kita temukan untuk U-nya itu ada di 0,0,1,1, untuk yang V-nya itu ada di 4,3,4,5. Lalu untuk mencari biaya buangnya itu rumusnya adalah CJ dikurang sama UI ditambah VJ. Jadi untuk yang P1, untuk yang dari P1 ke gudang 1 itu 0, hasilnya ini itu 0. Untuk yang dari P2 ke gudang 1 itu hasilnya 1, untuk yang dari P3 ke gudang 1 itu 1, untuk yang dari P4 ke gudang 1 itu minus 1 hasilnya. Lalu untuk yang dari P1 ke gudang 2 itu hasilnya adalah 3, hasil dari 6 pengurangan 6 kurang 3. Lalu untuk yang dari P2G ke G2 itu hasilnya 0. Nah, untuk yang dari P3 ke 4 itu hasilnya 0. Lalu untuk yang dari P4 ke gudang 2 itu hasilnya 1. Lalu untuk yang dari P1 ke G3 itu hasilnya 4. Lalu untuk yang dari P2 ke gudang 3 itu hasilnya 3. Lalu untuk yang dari P3 ke gudang 3 itu hasilnya 0. Lalu yang dari P4 ke gudang 3 itu hasilnya 2. Lalu untuk seluruh pabrik dengan tujuan G4 itu hasilnya sama dengan 0. Dan yang selanjutnya itu kita akan membuat loop gitu, yang dimana loopnya itu nanti akan berputar di pabrik mulai dari pabrik 4 gudang 1, lalu berlanjut ke pabrik 1 gudang 1, lalu berlanjut ke pabrik 1 gudang 4, lalu berlanjut ke pabrik 4 gudang 4, lalu kembali lagi ke pabrik 4 gudang 1. Oke, maaf ada interupsi bentar, dikarenakan baterai saya lowbat. Lalu untuk implementasinya sendiri ini yang pertama itu ada untuk yang pabrik 4 gudang 1 itu
em, hasil kita ubah jadi em, plus 15 ya, jadi plus 15. Kalau untuk yang pabrik satu gudang satu itu jadi 0. Lalu untuk yang pabrik satu gudang 4 itu jadi 20. Lalu untuk yang pabrik 4 gudang 4 itu jadi 5. Jadi 5. Jadi dari hasil itu em, itu mengakibatkan perubahan pada data dalam tabel gitu. Dan untuk perubahannya itu, dan perubahan data tabelnya itu hmm, berpengaruh pada total biaya baru. Dari yang pertama itu ada yang dari yang pertama dua aja, dari pabrik satu gudang 4 itu, karena tadi diubah jadi 5, jadi hasilnya 20 kali 5 yaitu 100. Lalu yang pabrik 2 gudang 2 itu jadi masih sama seperti sebelumnya, 30 kali 3 sama dengan 90. Lalu untuk yang pabrik 3 gudang 3 itu untuk yang pabrik 3 itu ada itu masih sama, yaitu 25 kali 5 yaitu 125. Lalu untuk yang pabrik 4 gudang 1 itu masih sama, yaitu 15 dikali 4 sama dengan 60. Nah, ini untuk yang pabrik 4 gudang 4 ini digunakan hanya untuk alokasi sisa dari gudang 4 dari pabrik 4 gitu. Ya, ya, itu dikarenakan untuk yang pabrik 4 gudang 1 itu itu sudah cukup stoknya, makanya itu stok 20-nya itu dialihkan ke gudang 4. Jadi maka dari itu, untuk yang dari pabrik 4 ke gudang 4 ini tidak usah dihitung. Jadi kita hitung hanya yang atas ini saja. Jadi pertama itu ada 190 ditambah 125 ditambah 60, dan hasil itu segini gitu. Setelah kita optimalisasi lagi dengan metode Modi tadi. Jadi makna dari hasil perhitungan yang di atas tadi dalam konteks efisiensi dan juga keputusan bisnis itu, jadi yang pertama untuk efisiensi industri ini, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya transportasi dengan biaya yang minimum. Sedangkan untuk yang keputusan bisnis ini membantu menentukan strategi alokasi pengiriman dari gudang yang paling optimal. Baik, mungkin sekian penjelasan atau presentasi langkah-langkah penyelesaian jawaban UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengakui jika pengerjaan ini masih kurang sempurna, baik itu cara pengerjaannya maupun secara penjelasannya. Namun kedepannya pastinya akan saya perbaiki kembali. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.